Perkenalkan, nama saya Mustaria Simanjunta dengan NPM 22820012. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu komposer yang hidup pada abad pertengahan masa barok, yaitu Hendrik Sachs, yang merupakan tugas dari mata kuliah Sejarah Musik Barok dengan dosen pengampu Ibu Ance J. Panggabean SSN MSN. Selamat menyaksikan. Hendrik Sachs adalah seorang komposer dan organis barok awal Jerman. Umumnya dianggap sebagai komposer Jerman paling penting sebelum Johann Sebastian Bach, serta salah satu komposer terpenting abad ke-17. Dia dikreditkan dengan membawa gaya Italia ke Jerman dan melanjutkan evolusinya dari Renaissance ke barok awal. Sebagian besar musiknya yang bertahan ditulis untuk gereja Lutheran, terutama untuk kapel pemilihan di Dresden. Dia menulis apa yang secara tradisional dianggap sebagai orang Jerman Performopera. Daphne dilakukan di Torgau pada tahun 1627. Musik yang sejak itu telah hilang bersama dengan hampir semua musik seremonial dan teaternya. Sachs adalah seorang komposer yang produktif dengan lebih dari 500 karya yang bertahan. Dia dilahirkan pada 18 Oktober tahun 1515 di Kostritz, mati pada 6 November 1672. Dia berumur 87 tahun. Dikuburkan di Dresden, bekerja sebagai daftar komposisi. Dia diperingati sebagai seorang musisi dalam kalender of Saints dari beberapa gereja Lutheran Amerika Utara pada tanggal 28 Juli bersama Johann Sebastian Bach dan Georg Friedrich Handel. Sachs lahir di Kostritz, putra tertua dari Christoph Sachs dan Euphrosyne Niebiger. Pada tahun 1590, keluarganya pindah ke Webenfels, di mana ayahnya mengelola penginapan Zum Goldenen Ring. Ayahnya akhirnya menjabat sebagai wali kota di Webenfels pada tahun 1615, membeli penginapan lain yang dikenal dengan Zur Goldenen Sachs Pfeffi dan Zum Goldenen Esel, yang diganti namanya menjadi Zum Sachsen. Saat Sachs tinggal bersama orang tuanya, bakat musiknya ditemukan oleh Landgraf Moritz von Hetzell-Kassel pada tahun 1598 saat bermalam di penginapan Christoph Sachs. Setelah mendengar Hendrik mudah bernyanyi, pemilik tanah meminta agar orang tuanya mengizinkan anak laki-laki itu dikirim ke istana bangsawannya untuk pendidikan dan pengajaran lebih lanjut. Orang tuanya awalnya menolak tawaran itu, tetapi setelah banyak korespondensi, mereka membawa Hendrik ke kursi Landgraf di Kassel pada Agustus 1599. Setelah menjadi anggota paduan suara, Sachs belajar hukum di Marburg sebelum pergi ke Venesia dari tahun 1609 hingga 1612 untuk belajar musik dengan Giovanni Gabrieli. Gabrieli adalah salah satu-satunya orang yang pernah dipanggil Sachs sebagai gurunya. Dia mewarisi sebuah cincin dari Gabrieli sesaat sebelum kematiannya. Dia kemudian menjadi pemain organ di Kassel dari tahun 1613 hingga 1615. Setelah negosiasi berkepanjangan antara Landgraf dan pemilih, Sachs pindah ke Dresden pada tahun 1615 untuk bekerja sebagai komposer istana pemilih Saksoni. Pada 1619, Sachs menikah dengan Magdalena Wildeck, lahir 1601. Dia melahirkan 2 anak perempuan sebelum kematiannya pada tahun 1625, Anna Justina pada tahun 1621 dan Euphrosyne pada tahun 1623. Di Dresden,
Sachs menabur benih dari apa yang sekarang menjadi Sächsische Staatskapelle Dresden, tetapi dibiarkan di sana beberapa kali. Pada tahun 1628 dia pergi ke Venesia lagi, di mana dia mungkin bertemu dengan Claudio Monteverdi. Pada 1633 dia diundang ke Copenhagen untuk mengubah musik untuk pesta pernikahan di sana. Kembali ke Dresden 1635. Dia kembali melakukan kunjungan panjang ke Denmark pada 1641 karena kehancuran pengadilan pemilihan. Perang 30 tahun berakhir pada 1648 dan dia kembali aktif di Dresden. Pada tahun 1655, tahun kematian putrinya Euprosne, dia menerima jabatan ex officio sebagai kapelmeister di Wolfenbüttel. Berikut adalah karya-karya besar yang diterbitkan, termasuk karya besar seperti 7 Kata Terakhir dan Sengsara menurut Matius, Lukas, dan Yohanes. Yang pertama, Dua Primo Libro di Madrigali, buku madrigal pertama karya 1 Venesia 1611. Psalmen David, buku 1 karya 2 Dresden 1619. Historia der Auferstehung, tentang kebangkitan, opus 3 Dresden 1623. Contiones Sacrae karya 4 Freiberg 1625. Becker Psalter karya 5 Freiberg 1628, direvisi 1661. Simfoni Sacrae buku 1 opus 6 Venesia 1629. Musikalisi Exequien karya 7 Dresden 1636. Klein Geistliche Konzerti buku 1 karya 8 Leipzig 1636. Klein Geistliche Konzerti buku 2 karya 9 Leipzig 1639. Simfoni Sacrae buku 2 karya 10 Dresden 1647. Geistliche Chormusik karya 11 Dresden 1648. Simfoni Sacrae buku 3 karya 12 Dresden 1650. Zoll Geistliche Gesange karya 13 Dresden 1657. Historia der Geburt Jesus Christi, Kisah Natal Dresden 1664. Lukas Passion, The Passion menurut Santa Luke Dresden 1665. Johannes Passion, The Passion menurut Santa John Dresden 1666. Matthäus Passion, The Passion menurut Santa Matius Dresden 1666. Konings und Propheten 119 Psalmen Mazmur 119, Mazmur 100 dan Magnificat Jerman Swansong opus ultimum Dresden 1671. Baik, sekian video dari saya. Maaf jika ada kesalahan di dalam pengucapan maupun di dalam pengeditan video. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.